Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Sekarang kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu imperatif atau kalimat perintah. Tentu kalimat perintah ini tidak asing lagi bagi kalian. Di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sudah kalian pelajari bukan? Nah, sebelum ibu menjelaskan bagaimana yang dimaksudkan dengan imperatif. Nah, pertama sekali kalian harus mengingat kembali pelajaran kelas 10 tentang kata kerja atau verben. Kata kerja atau verben itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, regelmäßige Verben atau kata kerja beraturan. Yang kedua, unregelmäßige Verben atau kata kerja tidak beraturan. Nah, berkaitan dengan verben atau kata kerja, erat kaitannya dengan konjugation atau dalam bahasa Indonesia disebut konjugasi, yang artinya perubahan setiap kata kerja terhadap kata ganti orang atau personal pronomen. Nah, ibu tunjukkan kembali bagaimana kita mengkonjugasikan kata kerja legen yang termasuk jenis regelmäßig terhadap semua kata ganti orang mulai ich sampai dengan sie plural, yaitu leg plus e hasilnya ich lege, du leg plus st hasilnya du legst, rsg leg plus t hasilnya rsg legt, wir leg plus n hasilnya wir legen, ihr leg plus t hasilnya ihr legt, sie leg plus n hasilnya sie legen, sie leg plus n hasilnya sie legen. Nah, inilah konjugasi kata kerja yang beraturan. Nah, ibu akan tunjukkan bagaimana konjugasi kata kerja yang tidak beraturan terhadap personal pronomen atau yang disebut tadi unregelmäßig Verben. Contohnya ibu ambil kata kerja nehmen. Stamnya yaitu nem berubah menjadi nim. Mengapa demikian? Kalau kata kerja yang tidak beraturan umumnya ada perubahan vokal. Kita temukan itu di orang kedua dan ketiga singular. Dari nem berubah menjadi nim. Nah, perhatikan ini. Kalau untuk orang pertama, stam awal yaitu nem plus e, yaitu hasilnya ich nehme. Du. Nah, lihat yang ibu kotaki pakai tinta merah. Untuk du, stam nim yang kita gunakan. Perubahan dari nem menjadi nim. Nah, nim plus st hasilnya du nimmst. Nah, untuk orang ketiga juga rsg. Nah, nim plus t hasilnya rsg nim. Nah, untuk orang pertama plural kembali ke stam awal yang belum berubah, yaitu tadi nem plus en hasilnya wir nehmen. Untuk ihr, nem plus t hasilnya ihr nehmt. Untuk Cianda, nem plus en hasilnya sie nehmen. Terakhir, sie plural, nem plus en hasilnya sie nehmen. Nah, kalau kalian semua sudah mengingat konjugasi kedua jenis kata kerja itu, yaitu kata kerja beraturan, regelmäßige Verben, dan kata kerja yang tidak beraturan,
unregelmäßige Verben nanti akan mudah dimengerti ketika ibu menjelaskan bagaimana kalimat imperatif. Nah, sekarang kita akan mulai dengan imperatif. Imperatif itu kita bedakan menjadi 3 bentuk. Pertama, imperatif do form. Kalimat perintah bentuk do. Itu bahasa Indonesianya ya. Nah, yang kedua, imperatif ear form. Kalimat perintah bentuk ear. Nah, yang ketiga, imperatif Z form, yaitu kalimat perintah bentuk Z. Bicara dengan kalimat perintah, tentunya masih ingat kalian bukan dalam bahasa Indonesia yang namanya kalimat perintah itu ciri-cirinya diakhiri dengan tanda seru dan kata kerjanya selalu diletakkan di awal kalimat. Ingat itu, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita masuk ke Beispiel. Contoh 1. Ibu akan buat sebuah kalimat berita yang bunyinya Sie legen das Buch auf den Tisch. Sekali lagi. Sie legen das Buch auf den Tisch. Nah, ini sebuah kalimat berita. Kita akan mengubah kalimat berita ini menjadi kalimat perintah. Yang pertama, kita mulai dari Z form. Imperatif Z form. Kata kerja legen letakkanlah di depan ya. Kemudian langsung diikuti oleh personal pronomen Z-nya. Baru diikuti yang lainnya. Objek, keterangan. Kita perhatikan ya. Legen Sie das Buch auf den Tisch. Inilah yang dikatakan imperatif Z form. Kalau kita perhatikan kembali ke konjugasi legen ke Z Anda. Perhatikan ya. Nih, ini konjugasi legen ke Z Anda. Hasilnya kan leg plus en menjadi Z legen. Jadi semua konjugasi kata kerja ini ke Z, nah itulah letakkan di depan dan langsung diikuti personal pronomen Z-nya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang berikut bentuk do form, ear form, ear form. Nah, ear form, lihat ke atas, konjugasi legen ke ear yaitu stamleg tambah t, yaitu legt, ear legt. Nah, untuk imperatif ear form, tuliskanlah semua konjugasi legen ke ear yang hasilnya tadi legt. Tetapi hati-hati, personal pronomen ear-nya tidak dituliskan atau tidak diikutsertakan. Berbeda dengan Z form tadi. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Legt das Buch auf den Tisch. Akhiri tanda seru sebagai ciri-ciri dari imperatif. Nah, kemudian do form. Lihat konjugasi legen ke do. Hasilnya leg plus st, yaitu do legt. Nah, yang kamu gunakan atau kamu tuliskan adalah hanya bentuk dasarnya saja. Berbeda dengan ear tadi, dengan Z. Akhiran personal pronomennya ini N, dengan ini T,
DG form dan IR form tadi digunakan. Sementara untuk do form, ST-nya ini jangan dituliskan. Yang dituliskan adalah hanya like-nya saja, bentuk dasarnya. Kita lihat bentuknya. Dan ada lagi yang harus kau perhatikan, personal pronomen do-nya tidak dituliskan. Sama seperti di IR form tadi. Like IR bukan begitu, hanya like saja. Tetapi kalau di G tadi adalah legend G. Kalau ini bukan like IR. Dan ini pun bukan like do, hanya like. Kemudian di sini juga like. Akhiran personal ST-nya tidak diikut sertakan. Sehingga hasilnya kalimatnya adalah like das Buch auf den Tisch. Nah, contoh yang kedua. Ibu menggunakan kata kerja yang tidak beraturan. Di awal tadi sudah Ibu tunjukkan konjugasi nehmen ke semua personal pronomen. Nah, Sie nahmen den Fuller aus der Tasche. Inilah kalimat beritanya. Kita akan mengubah ini menjadi sebuah kalimat perintah. Sie form. Nah, Ibu akan tunjukkan ulang. Sie, Anda ini ya. Konjugasi nehmen ke Sie yaitu nehm plus N. Hasilnya nehmen. Sie nehmen. Nah, gunakanlah ini semua nehmen lalu ikutkan dengan personal Sie-nya. Sehingga hasilnya adalah nehmen Sie den Fuller aus der Tasche. Nah, bentuk IR form. Kita lihat kembali konjugasi nehmen ke IR. Nah, ini nehm plus T. IR nehm. Gunakanlah semua hasil konjugasi nehmen ke IR, yaitu nehmt. Tetapi jangan diikut sertakan IR-nya. Sehingga hasilnya adalah nehmt den Fuller aus der Tasche. Nah, yang ketiga, do form. Ibu tunjukkan konjugasi nehmen ke do. Nah, terjadi perubahan vokal seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, yaitu nim plus st. Yang kamu tuliskan di imperatifnya hanyalah stam nimnya saja. Akhiran personal st-nya jangan dituliskan dan do-nya juga jangan diikut sertakan. Jadi hasilnya adalah nim den Fuller aus der Tasche. Gunakan tanda seru. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan imperatif atau kalimat perintah dengan ketiga bentuknya. Kalau diartikan, nomor 1 tadi, ya, Sie legen das Buch auf den Tisch. Anda meletakkan buku di atas meja. Nah, menjadi kalimat perintah bentuk G, ya, Anda letakkanlah buku itu di atas meja. Nah, kalau dia bentuk do, nah, bentuk IR, ya, memerintah secara do, ya, letakkan buku itu di atas meja. Kalau ini IR kan kalian letakkan buku itu di atas meja, tetapi cara membuatnya seperti inilah. Nah, silakan kalian mengulangnya kembali, kemudian dituliskan di catatan supaya bisa nanti dilihat ya, dan betul-betul diperhatikan, didengar dengan bagus, dipahami penjelasan Ibu. Ibu rasa tidak begitu sulit asal tahu atau diingat konjugasi dari setiap kata kerja. Nah, sekian. Terima kasih.